Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini adalah media pembelajaran matematika kelas 12 paket C SPNF SKB Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Adapun materi matematika ini tentang kaidah pencacahan. Materi kaidah pencacahan ini dapat dibaca di modul 13 matematika paket C. Sebelum mulai pembahasannya, marilah kita berdoa dulu ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Berdoa yuk. Ya, baiklah. Modul ini mempunyai tujuan agar dapat dipahami konsep mengenai cara pengisian tepat permutasi dan kombinasi, serta penggunaannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu, terampil melakukan operasi matematika yang berkaitan dengan cara pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi, serta penggunaannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Terakhir, terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. Oke. Seperti apa kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan ini adalah istilah dalam bahasa peluang. Kaidah pencacahan adalah cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan merupakan aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Terdapat 3 aturan dalam mencacah, yakni aturan pengisian tempat yang tersedia, aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Nah, seperti apa saja sih materinya? Cekidot ya. Oke, yang pertama adalah unit 1, antara pilihan dan tahapan. Nah, yang pertama, pada unit 1 ini ada aturan penjumlahan atau rule of thumb. Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Kaidah penjumlahan dilakukan jika kedua unsur yang tersedia tidak dipilih atau digunakan secara bersama-sama. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M tambah N cara. Oke, contohnya, misalnya di rumah Anda terdapat 2 buah sepeda motor dan 3 buah sepeda. Berapa banyak cara Anda pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut? Penyelesaiannya, banyaknya cara pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 cara. Ya, ini adalah aturan penjumlahan. Kenapa kita menggunakan aturan penjumlahan? Karena kedua buah jenis ini ya, kedua jenis kendaraan ini tidak dapat kita gunakan secara bersamaan. Jadi kalau menggunakan sepeda, sepeda saja. Kalau menggunakan sepeda motor, ya sepeda motor saja. Jadi menggunakan aturan penjumlahan. Kemudian yang B, kaidah perkalian atau rule of product. Kaidah perkalian dilakukan apabila unsur-unsur yang tersedia digunakan secara bertahap atau berurutan. Secara umum, dirumuskan sebagai berikut. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama dapat dilakukan dengan M cara yang mungkin dan tahap kedua dengan N keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut dapat dilakukan dengan M kali N cara. Oke, berikut ini adalah contoh. Suatu saat Ani akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun, dia bingung memilih baju dan celana yang akan dipakai. Dia memiliki 2 baju dan 3 celana berbeda. Ani ingin mencoba semua pasangan baju dan celana yang mungkin dari yang ia miliki. Berapa kali Ani
Ani mencoba pasangan berbeda, pasangan bajunya ya, maksudnya ya, pasangan kostumnya. Oke. Nah, penyelesaiannya, misalkan kedua baju yang dimiliki Ani, kita misalkan dengan B1 dan B2 karena bajunya ada 2, sedangkan ketiga celananya dimisalkan C1 dan C2, kita dapat menggunakan notasi B2, C3 untuk menyatakan pasangan baju B2 dan celana C3 yang dicoba Ani. Nah, untuk menghitung berapa banyaknya Ani mencoba pasangan baju yang berbeda, dapat dibuat dengan 2 baju dan 3 celana tersebut. Kita bisa gunakan 3 cara. Cara yang pertama menggunakan tabel, yang kedua diagram pohon, yang ketiga diagram pengisian. Kalau dilihat di sini, dengan menggunakan tabel, ya, pada tabel kita lihat di sini ada bajunya B1, B2, celananya ada C1, C2, C3. Jadi antara baris B1 dengan kolom C1 nanti akan muncul B1, C1. Untuk baris yang sama tapi kolom yang berbeda, kolom yang kedua menjadi B1, C2 dan seterusnya hingga B2, C3. Ini adalah menggunakan tabel. Kalau menggunakan diagram pohon, bisa kita buat menjadi cabangnya seperti ini karena baju jadi B1 dan B2. Lalu karena pasangan baju adalah celana, celananya ada 3, berarti cabangnya pohonnya ada 3, C1, C2, C3. Begitu juga dengan yang baju yang kedua, celananya masih sama, C1, C2, dan C3. Nah, di sini dapat kita tulis menjadi B1, C1, B1, C2, B1, C3. Lalu yang ini adalah B2, C1, B2, C2, dan B2, C3. Kalau yang cara ketiga dengan pengisian tempat, ini lebih mudah lagi ya. Kita cukup menuliskan baju dan celana. Bajunya ada 2, celananya ada 3. Tinggal dikali saja. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. Oke, berikutnya. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Berapa banyak bilangan yang mempunyai sifat ketiga angkanya berlainan atau tidak ada angka kembar? Nah, kalau di sini angkanya ada 3. Nah, kita anggap yang paling ujung adalah untuk menempati tempat satuan. Kalau yang ini puluhan dan di depannya adalah ratusan. Nah, kita bisa gunakan kalau angkanya tidak ada angka kembar ya. Nah, kita hitung dulu semua angkanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Berarti untuk menempati ratusannya ada 7 angka yang berbeda. Lalu puluhan, sudah 1 angka yang kita gunakan dari 7 ini. Nah, kalau sudah 1 yang digunakan, berarti sisanya ada 6. Lalu, sudah ada ratusan dipakai 1 angka. Puluhan juga sudah dipakai 1 angka. Dari 7 itu kita kurangi 2, kurangi dari ratusan dan puluhan, ada 2 tempat. Berarti sudah ada 2 angka yang sudah digunakan. Jadi 7-nya dikurang 2, jadi sama dengan 5 ya. Jadi 6 ini didapatkan dari 7 kurang 1. Kalau 5 ini 7 kurang 1 kurang 1 lagi. 7 ini adalah semua angkanya ya, begitu. Tinggal kita kalikan saja. 7 kali 6 kali 5 menjadi berapa yuk? Iya, benar. Jawabannya adalah 210 cara. Ya. Lalu contoh yang lain. Banyaknya bilangan antara 1000 dan 4000 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan tidak ada angka yang sama.
Nah, tidak ada angka yang sama, misalnya ya, ini kan angkanya kan 1000 nih, antara 1000 sampai 4000 ya. Angkanya kan 4 tempat ya. Jadi 4 tempat, 1, 2, 3, 4. Angkanya tidak ada angka yang sama. Misal, kalau misalnya ini angka 1 sampai 4 itu kan bisa digunakan untuk ribuannya ya. 1, 2, 3. Angka depannya 4 nggak bisa kita ambil. Karena udah lewat dari 4000. Jadi yang kita ambil adalah di bawah 4. Jadi ada 3 angka. Lalu total angka ini ada berapa? Ini kan ada 6 angka ya. Sudah kita gunakan 1. Sudah kita gunakan 1, berarti sisa 5. Berarti di sini sisa 5. Sudah digunakan 1, berarti sisa 4. Lalu sudah digunakan 1 lagi, sisanya 3. Nah, ini semua lalu kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan, jawabannya ayo berapa? Ya, benar. Jawabannya adalah 180. Banyaknya bilangan adalah 180 ya. Lalu kita akan beranjak ke unit 2. Unit 2 yaitu tentang membentuk formasi. Nah, di membentuk formasi ini kita akan belajar tentang faktorial ya. Jadi notasi faktorial itu banyak dijumpai untuk menyingkat penulisan bentuk perkalian bilangan asli secara berurutan. Nah, definisinya perkalian dari n bilangan asli pertama dinyatakan dengan n faktorial. Dirumuskan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, notasi n tanda seru ini dibaca n faktorial. Nah, jabarkan bentuk berikut. 3 faktorial artinya 3, dia mundur ke bawah ya. 3, 2, 1. Ini perkalian semua. 3 kali 2 kali 1 jawabannya 6. Kalau 6 faktorial, mundur ke bawah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dikali terus ke bawah ya, sampai ke angka 1. Jawabannya 720. Begitu juga dengan 40 faktorial. 40 kali 39 sampai kali 1. Nah, dari definisi di atas, dapat diperoleh sifat-sifat notasi faktorial seperti berikut ini. Untuk setiap bilangan asli n berlaku n faktorial sama dengan n dikali n-1, lalu 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial juga 1. Jadi yang harus diingat adalah kalau nilai 0 faktorial dan 1 faktorial, nilainya adalah 1. Nah, yang B, kita akan belajar tentang permutasi, yaitu membentuk formasi. Nah, telah disinggung di muka bahwa susunan dari beberapa unsur yang memperhatikan urutan disebut dengan permutasi. Sebagai contoh, tersedia huruf-huruf A, B, dan C. Ya, akan dibuat susunan 2 huruf dari ketiga huruf tersebut. Hasil yang mungkin adalah bisa AB, ya, bisa AC, bisa BC, bisa BA, CA, CB. Nah, terdapat 6 susunan permutasi yang mungkin. Dalam contoh tersebut, permutasi AB dan BA adalah berlainan. Walaupun di sini ditulisnya AB, hurufnya juga satu lagi ini adalah BA, sama ya, bolak-balik ya. Tetapi dalam permutasi, persoalan permutasi yang dibahas pada modul ini akan lebih banyak menyangkut masalah menghitung banyaknya permutasi daripada mendaftar permutasinya. Nah, jadi dalam hal ini AB dan BA itu berlainan ya, kalau dalam hal permutasi. Oke, kita ke bagian yang pertamanya, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Secara umum, banyaknya permutasi beberapa unsur dari sejumlah unsur yang tersedia dirumuskan sebagai berikut. Banyak permutasi R unsur yang diambil dari N unsur berbeda yang tersedia, atau R lebih kecil atau sama dengan N dilambangkan dengan notasi
PNR atau NPR atau NPR. Dirumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan rumus ini, banyaknya permutasi 3 angka dari 5 angka berbeda yang tersedia dalam ilustrasi di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, ini contohnya adalah, ini kekecilan ya. Nah, contohnya adalah 5 permutasi 3. Kita gunakan sesuai dengan rumusnya ya. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 jadi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 boleh kita buat segini ya, 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini kita bisa coret sehingga kita cukup menghitung 5 kali 4 kali 3, yaitu jawabannya adalah 60 ya. Nah, dari rumus tersebut berlaku nih kalau N-nya sama nih, NN ya, maka jawabannya N faktorial. Kalau N permutasi 1 sama dengan N, kalau N permutasi 0 juga sama dengan 1 ya. Oke, hitunglah permutasi berikut ini ya, contoh ya. 5 permutasi 5 berarti 5 faktorial, 5 kurang 5 faktorial jadi 0, 0 faktorial tadi nilainya 1. 5 faktorial artinya ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kalau 4 permutasi 1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial. Dapatlah nanti jawabannya 4 ya. Ini bisa nih, penulisan ini bisa kita singkat begini ya. Jadi 4 faktorial dibagi 3 faktorial, boleh kita buatnya seperti ini. 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa kita coret langsung. Jadi jawabannya langsung kita ketemu 4. Ya, seperti itu. Ini juga C ya. 4 permutasi 0. Maka nanti didapatlah jawabannya 24. Next. Permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, untuk memahami permutasi ini, perhatikan huruf-huruf dalam kata ada. Kalau dalam kata ada ini ada 3 huruf ya, A, D, A. Tapi ada huruf yang sama. Huruf yang sama kita simbolkan dengan A1 ya, dan A2 ya. Ada 2 nih. Lalu kita punya hurufnya tadi ada D ya. Jadi susunan yang mungkin dari ketiga huruf tersebut adalah A1, D, A2, A1, A2, AD, D, A2, A1, D, A1, A2, A2, A1D, A2, D, A1. Nah, jelas jika kedua huruf A dianggap berbeda. Karena berbeda, dia menggunakan rumusnya 3 permutasi 3. Karena terdapat 6 permutasi. Nah, maka kalau misalnya diacak menjadi tulisannya begini. ADA, AAD, DAA, DAA, AAD, ADA. Tanpa ada susunan yang sama. Susunan yang sama yang ini. Ya, DAA, DAA. AAD, AAD, ADA. Diulang lagi nih ADA. Nah, karena susunannya sama, ya, dianggapnya, tetapi mereka dianggapnya berbeda ya. Kita bisa gunakan rumusnya yang ini. Ya. Jadi P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial sampai Kn faktorial. Nah, untuk soal ini ada soalnya ADA yang mana A-nya ada 2 ya. Jadi permutasinya bisa kita hitung. Seluruh hurufnya ada 3 faktorial dibagi yang samanya ada 2 ya. Jadi 2 faktorial. Jadi sama dengan 3 dikali 2 faktorial, ini per 2 faktorial. Bisa kita coret. Jadi jawabannya ada 3 susunan yang dapat dibentuk. Itu adalah permutasi dengan beberapa unsur sama ya.
Oke, nah ini adalah contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah katanya adalah kata-kata matematika. Satu lagi statistika. Matematika ini ada 10 huruf. Nah, berarti 10 faktorial. Lalu ada kata yang sama, huruf yang sama ya, huruf M ada 2, huruf A ada 3, huruf C ada 2. Nah, jadi bisa kita buat 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, nanti ketemu jawabannya 151.200. Nah, berikutnya yang B. Statistika ini ada 10 huruf. Sama, kita cari yang angka kembarnya. Nah, ini kembar 2, ini kembar 3, ini kembar 2 ya, ini kembar 2. Nah, sedangkan satu lainnya berlainan. Jadi kita buat nih yang kembar-kembar ini ya, didapatlah 75.600. Berikutnya permutasi siklis. Nah, ini adalah permutasi siklis ya. N dikurang 1 faktorial. Jadi ini permutasi siklis ini adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Jadi kalau ada 3 orang duduk di meja bundar, 3 orang ini A, B, C ya. Jadi susunan yang mungkin dari 3 orang ini bisa yang bagian 1 ya. Bisa juga ke bagian susunan yang kedua dan susunan ketiga ya. Nah, contoh. Jangan lupa ya, N-nya dikurang 1 faktorial kalau untuk rumus P-siklis, kecuali dengan cara-cara tertentu. Nah, contohnya, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Ini ada berapa orang? Ada 4 ya. Mereka menempati 4 buah kursi mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Nah, menggunakan rumus tadi, P-siklis sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Ya, ada 6 cara duduk yang berbeda. Oke. Nah, unit 3 ini membahas tentang urusan tak penting. Nah, urusan tak penting itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Urusan tak penting itu adalah pengertian tentang kombinasi. Kalau tadi permutasi tadi susunannya itu berbeda antara AB dengan BA itu berbeda. Tetapi kalau kombinasi susunan ini nggak masalah. Jadi kombinasi adalah susunan per beberapa unsur dari unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Dikatakan tanpa memperhatikan urutan berarti bahwa kombinasi tersebut dianggap sama. Asal memuat unsur-unsur yang sama meskipun dengan urutan yang berbeda. Sebagai ilustrasi, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh 5 orang, setiap orang berjabatan tangan satu sama lain. Pernyataan A dan B berjabatan tangan sama artinya dengan pernyataan B dan A berjabatan tangan. Jadi, susunan dalam menyebut kedua orang yang berjabatan tangan tidak mempengaruhi hasil atau tidak penting atau tidak diperhatikan. Nah, contohnya biar lebih jelas nih ya. Identifikasi dan jelaskan permasalahan berikut termasuk kombinasi ataukah permutasi. Urutan diperhatikan ataukah tidak diperhatikan. Jadi gitu ya. Jadi masuk kategori yang kombinasi atau permutasi. Oke, yang A, memilih 3 orang dari 5 orang yang ada untuk menjadi pengurus kelas. Nah, yang B, membentuk pengurus kelas terdiri dari ketua dan sekretaris. Penyelesaiannya, kalau untuk yang A, kita sebut dengan kombinasi. Karena urutan ketiga orang yang terpilih tidak penting. Ya, karena hasilnya ditentukan oleh siapa yang termasuk dalam 3 orang yang terpilih. Ya, mau jadi apapun yang penting pengurus. Nah, ini mau posisinya nggak penting ya. Sama saja kalau di sini. Maka disebut dengan kombinasi. Tetapi kalau yang ini membentuk pengurus kelas ada susunannya ketua sama sekretaris, ini disebut dengan permutasi karena hasilnya dianggap berbeda jika orang yang duduk sebagai ketua, sekretaris ataupun misalnya ada bendahara. Nah, jadi berlainan itu. Ada A sebagai ketua, B sebagai sekretaris ataupun B sebagai ketua dan A sekretarisnya ya. Udah mulai bisa kan membedakannya? Oke, lanjut.
Nah, seperti apa rumus kombinasi? Nah, mirip seperti tadi dengan permutasi, bedanya kalau di kombinasi ada selain pengurangan juga dikalikan dengan R-nya ya. Jadi angka di kombinasinya juga dikalikan. Nah, sebagai contoh 5 kombinasi 2. Nah, artinya sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial ini ya, dikali 5 kurang 2. Nah, ini kalau tadi perkaliannya tidak ada perkalian 2 ya, tidak ada angkanya, cuma sampai dikurang saja, tapi kalau dikombinasi ada ya. Angkanya juga turut dikali. Oke, didapatlah jawabannya 10. Begitu juga dengan 5 kombinasi 3. Nah, yang ini bisa kita buat 5 faktorial, 3 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial yang ini ya. Nah, ini bisa kita singkat hitungannya 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial kali 2. 2 faktorial kan 2 ya. Coret-coret habis, 4 buah jadi 2, 5 kali 2 tinggal jawabannya 10. Nah, 7 kombinasi 1, jawabannya nanti dapat 7 dan seterusnya ya, ada ini. Nah, kesimpulannya kalau ini angkanya sama, jawabannya adalah 1. Tapi kalau angka di R-nya adalah 0, jawabannya 1 juga. Jadi kalau misalnya di sini 1, maka jawabannya adalah angka depannya 7. Ya. Nih ya. Ini kata kuncinya. Oke. Oke, selanjutnya. Berapa banyak cara dapat disusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri atas 3 anak yang dibentuk dari 8 anak yang ada? Penyelesaiannya 8 kombinasi 3 ya. Kenapa disebut kombinasi? Karena susunannya dianggap sama, mau dibolak-balik ya orangnya ya, tetap maunya 3 gitu ya. Jadi ini 8 faktorial per 3 faktorial, kita kurangin ya, 8 kurang 3 faktorial. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Ini bisa kita singkat hitungannya. Nah, sampai 5 faktorial. Yang ini jadi 3 kali 2 kali 5 faktorial ini bisa habis. 3 kali 2 juga 6 habis. Jadi jawabannya ada 56 cara. Ya. Terima kasih. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.